warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Buka halaman 8 dari Bainama Hiya Tamsutu, tengah ya. Sebelum kita mulai, kita kirim hadirat dulu ke pengarang kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sudah dibuka ya. Sudah ketemu di halaman 8. Lapatnya Bainama Hiya Tamsutu. Ini kita ngaji bareng ya. Bukan mengajar, tapi ngaji bareng. Ketika saya salah, tolong dibenarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmaning Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang maparin nikmat gede ya Allah ing dalam dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahimi kang maparin nikmat cilik ya Allah ing dalam akhirat barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama hiya. Santai aja. Bainama ing dalam waktune hiya utawi Siti Masito. Siti Masito. Tamsutu iku nyisiri sapa Siti Masito. Binta Fir'auna ing anak wadone Fir'aun, putri Fir'aun. Idsaqata tegane regel almistu apa sisir. Faqalat maka ngucap sapa Siti Masito ngucap ing lapad Bismillahi ta'isa Fir'aun. Bismillahi kalawan nyebut asmaning Allah ta'isa rugi Fir'aunu sapa Fir'aun. Faqalat maka ngucap ibnatu Fir'auna sapa anak wadone Fir'aun ngucap ing lapad awalaki Robun goiru abi awalaki anatahlan iku tetep kedue andika Siti Masito Robun utawi pangeran goiru abi kang saliyane bapak isu. Faqalat maka ngucap sapa Siti Masito ngucap ing lapat na'am nggih. Qalat maka ngucap sapa ibnatu Fir'aun ngucap ing lapat apa ukhbiru bidzalika abi anatah maka bakal mewartaaken isun bidzalika kalawan mengkono-mengkono ucapan andika Siti Masito abi ing bapak isun. Qalat maka ngucap sapa Siti Masito ma'am nggih silahkan. Fa akhbarathu maka ngwartaaken sapa ibnatu Fir'aun hu ing bapane siapa bapaknya Fir'aun fada'aha maka nyelup sapa memanggil nyelup sapa Fir'aun ha ing Siti Masito. Faqala maka ngucap sapa Fir'aun awalaki anatalan iku tetep kedue andika Robun utawi pangeran goiri kang saliyane isun. Qalat maka ngucap sapa Siti Masito Robun Robbi wa rabbuka Allahu Robbi utawi pangeran isun wa rabbuka lan pangerane andika Allahu iku Allah. Wa kana lan ana lil mar'ati iku tetep kedue wong wadon. Siapa di sini yang dimaksud? Siti Masito. Ibnani utawi dua anak, wajaujun lan satu suami. Nggak ada yang dua suami ya, satu suami. Fa arsala maka ngutus sapa Fir'aun ilaihim maring kabehan. Faradawa lan ngabujuk sapa Fir'aun al mar'ata ing Siti Masito
wa jaujaha lan suamine Siti Masitoh ayarji'a ingin tah babalik sapekarone Siti Masitoh lan suami andinihima saking agamane karone Siti Masitoh lan suami Pak abaya maka nolak sapekarone Siti Masitoh lan suami Faqala maka ngucap sapa Fir'aun ini setuhune isun qatilukuma iku bakal matani ing kalian roro Siti Masitoh lan suami. Qalat maka ngucap sapa Siti Masitoh ihsanan hale gawe becik temenan mingkas saking andika ilaina maring kita. In kutilna lamun tah den pateni sapa kita anta ja'alana iku yen tah ngejadiakeun sapa andika Fir'aun na ing kita fi baitin wahidin ing dalam umah kang sawiji kang siji fatadkununa maka mendem sapa andika Fir'aun na ing kita fihi ing dalam baitin wahidin jami'an hale sakabeh atau jami'an hale kumpul qala maka ngucap sapa Fir'aun zaka utawi mungkonon laka kedua andika bimalika kalawan harta andika alaina iku ing atase kita minal haqqi saking hak fa amara maka merintah sapa Fir'aun bibaqratin kalawan nyediaaken kuali min nuhasin saking tembaga fa uhmiyat maka den panasaken apa kuali saking tembaga summa amaro maka kari-kari merintah sapa Fir'aun biha kalwan bakroh litulqa derpon yentah den cemplungaken fiha ing dalam bakroh dia satu Siti Masitoh wa auladuha lan sakehe anake Siti Masitoh faqulhu maka den cemplungaken sapa kabehan wahidan hale sawiji kang sawiji tegese sawiji hatta balagu sehingga ne sampai asghara radiin ingkang paling cilik-cilike bocah kang masih nyusu fihim ing dalam kabehan faqala maka ngucap sapa asgharu radi ngucap ing lapat ya ummahu hei emboke wong kang masih cilik atau wahai ibunya anak kecil yang masih nyusu qoi nyemplunglah sapa andika Siti Masitoh wala tataqoasi lan aja mundur sapa andika Siti Masitoh wa innaka maka setuhune andika alal haqqi iku ing atase bener faul kiat maka den cemplungaken hiya sapa Siti Masitoh wa auladuha lan sakehe anake Siti Masitoh qala maka ngucap sapa Kiai Musonib ngucap ing lapat wa takallama fil mahdi arba'atu lan ngomong fil mahdi ing dalam buayan arba'atun sape wong papat wa hum lan utawi kabehan papat sigorun iku masih cilik hadza rupane iki wasyahidu Yusufa lan wong kang nyaksenine Nabi Yusuf wa sahibu Zuraija lan wong kang lan wong bature Nabi Yusuf lan bature Nabi Yusuf wa Isa ibnu Maryam lan Nabi Isa kang dadi putra lanyane Siti Maryam sumata maka kari-kari teka sapa Nabi ala qaumin ing atase kaum turdahu den pantokaken atau den benturaken ruusuhum apa seken dase kabehan kaum ulama rubihot kapan-kapan den benturaken apa rumus adat maka babalik apa rumus kama kanat kaya oleh anak apa rumus wala yafturu lan ora gingsir-gingsir anhum saking kabehan min zalika saking mengkonon-mengkonon rubihot sayun apa sawiji faqala maka ngucap sapa Nabi ngucap ing lapat ya Jibril wahai Jibril man haulai iku sapa utawi samudayane qala maka ngucap sapa Jibril ing lapat haulai alladzina tatasaqala
utawi samudayane iku wong akeh tatasa kola kang abot ruhusuhum apa endase kabehan alladzina anis sholati saking nekanine salat al maktubati kang den wajibaken. Summa ada maka kari-kari teka saben nabi ala qaumin ing atase patamu sawiji kaum ala aqbalihim iku tetep ing atase seke kubule kabehan kaum riqaun utawi tutup-tutup wa ala anbarihim lan iku tetep ing atase dubure kabehan kaum riqaun utawi tutup-tutup tusrahuna den giring sapa kabehan kaum kama tusrahu kaya oleh den giring al ibilu apa onta wal ghanamu lan wedhus wa yaquluna lan mangan sapa kabehan kaum ad-dhari'a ing duri wazaku malan buah jakum warradfa jahannama lan bara apine neraka jahanam wa hijarataha lan sakehe batune neraka jahanam faqala maka ngucap sapa nabi man haula'i man iku sapa haulai utawi samudayan ya Jibril wahai Jibril qala maka ngucap sapa Jibril haulai utawi samudayane alladzina iku wong akeh la yuhduna iku ora nekani sapa kabehan alladzina shadaqati amwalihim ing sedekah sekeh hartane kabehan kaum wa ma dhalamahumullahu syai'an lan ora zalim ing kabehan Allah sinten Allah syai'an ing sawiji-wiji summa ata maka kari-kari teka sapa nabi ala qaumin ing atase patemu kaum baina aidihim iku tetep ing dalem antarane tangane kabehan kaum lahmu nadijin boleh dibaca lahmun nadijun daging kang mateng fi kudurin ing dalem kuali atau ing dalem apa wadahnya walahamun akhara lan daging kang liyan naiun kang mentah khobisun tur kang ale fajalu maka ngejadiaken sapa kabehan kaum yaquluna ing mangan sapa kabehan kaum minan nai saking daging kang mentah al khabisi tur kang ale wa yad'una lan ninggalaken sapa kabehan kaum an-nadija ing daging kang matang atau yibatur kang becik faqala maka ngucap sapa nabi ngucap ing lafaz ma hadza iku apa utawi iki ya Jibril wahai Jibril qala maka ngucap sapa Jibril ing lafaz hadza ar-rajulu hadza utawi iki ar-rajulu iku wong lanang min ummatika saking ummate andika takunu kang ane apa kang ane ing dahu iku tetep ing dalam sandinge rajul al mar'atu utawi wong wadon al halalu kang halal at-thayyibatu tur kang becik fayati lan nekani sapa si rajul imra'atan khabisatan ing wadon kang alek paya bitu maka minep sapa si rajul ing daha ing dalam sandinge ya si mar'ah khabisah hatta yusbiha sehingga nyubuh sapa si rajul wal mar'atu lan wong wadon takumu kang jumeneng sapa si mar'ah min ing di jaujiha saking ing dalam sandinge suamine ieu mar'ah halalan ingkang halal thayyiban tur kang becik fayati maka nakani sapa si mar'ah rajulan khabisan ing wong lanang kang ale patabitu maka minap sapa si mar'ah ma'ahu sumertane rajul khabis summa tusbiha sehinggane nyubuh sapa si mar'ah summa ata maka kari-kari teka sapa si astagfirullah summa ata maka kari-kari teka sapa nabi ala khosabatin ing atase patemu kayu ala toriki ing atase dadalan la yamuru ora bisa ngelewat biha kalawan khosabah taupun apa kelambi wala syai'un lan ora sawiji-wiji illa kharaqathu angin
ngarobek apa khosabah hu ing syai. Faqala maka ngucap sapa nabi ma iku apa hadza utawi iki ya Jibrilu hai Jibril. Qala maka ngucap sapa Jibril hadza utawi iki mislu aqwamin iku perumpamaane sekeh kaum min ummatika saking umatnya andika ya kumunduna kang dodok sapa kabehan kaum ala tariki ing ngatasé dadalan payak tauna lan motong sapa kabehan kaum hu ing tarik watala lan waca atau lan nyampeaken sapa Jibril wala taquduna lan ojo dodok sapa kalian bikulli syaratin kalawan saban-saban dadalan tu iduna kang ngwedeni sapa kalian wa tasudduna lan ngalangi sapa kalian an sabilillahi saking dadalan Allah wa ra'a lan ningali sapa nabi rajulan ing wong lanang yasbihu kang renang sapa si rajul fi nahrin ing dalam sungai mindamin saking getih yulqamu den suapi sapa si rajul al hijarata ing batu faqala maka ngucap sapa nabi ing lapat ma hadza ya Jibrilu iku apa utawi iki wahai Jibril. Qala maka ngucap sapa Jibril hadza utawi iki mislu akilir riba iku perumpamaane wong kang mangan riba. Summa yastatiu maka kari-kari ora summa ata ya. Summa ata maka kari-kari teka sapa nabi ala rajulin ing atase wong lanang. Qad yastatiu qad jama'a setemene ngumpulaken sapa si rajul ujamata khotobin ing sebengkat kayu bakar la yastatiu kang ora kuasa sapa si rajul hamlaha ing nanggunge ieu kayu bakar atau ing ngegawane ieu kayu bakar wa huwa lan utawi ieu si rajul yajidu iku nambahi sapa si rajul alaiha ing atase kayu bakar wa qala maka ngucap sapa nabi ngucap ning lapat ma hadza ya Jibril iku apa utawi iki ya Jibril wahai Jibril. Qala maka ngucap sapa Jibril hadza utawi iki ar-rajulu iku wong lanang min ummatika saking umat andika takunu kang anu ing dahu iku tetep ing dalam sandinge rajul amanatun nasi utawi sekehe amanat manusia layak diru kang ora kuasa sapa si rajul ala adaiha ing atase nekanine ieu amanat wa yuridu lan ngarepaken sapa si rajul ayyatahammala ing yen tah nanggung sapa si rajul alaiha ing atase amanat. Ya lanjut ke penjelasannya ya. Dibuka lagi dari halaman 8. Kemarin udah cerita ya dari mulai Rasul bersiap untuk melaksanakan Isra Mi'raj dari mulai dicuci hatinya ya menggunakan air jam-jam dan lain sebagainya. Dan sekarang lanjut ke cerita Siti Masitoh. Kenal ya Siti Masitoh ya? Anak atau Hiriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama hiya tamsutu binta Fir'auna. Jadi pada suatu ketika Siti Masitoh sedang tamsutu binta Fir'auna, sedang menyisiri rambut Fir'aun. Karena profesi Siti Masitoh itu sebagai apa? Baby sister, pelayan. Sedang mensisiri, nyisiran rambutnya Fir'aun. Idsaqata al-mistu, suatu ketika lagi nyisirin nih sisirnya jatuh. Ketika jatuh refleks. Siti Masitoh bilang kayak gini, Bismillahi ta'isa Fir'aunu. Itu refleks ya. Kalau kita sisir jatuh refleksnya gimana? Musim ini Masya Allah bangsret ya. Ya. Kalau Siti Masitoh ketika jatuh sisir bilangnya Bismillahi ta'isa Fir'aun.
Yang diartikan bismillahi dengan menyebut nama Allah, ta'isa Fir'aun, rugi sabet Fir'aun. Kedengeran tuh sama siapa? Anaknya Fir'aun yang lagi disisirin. Bilang gimana? Faqalat ibnatu Fir'auna awalaki robun ghairu abi. Siti Masitoh, kamu kok bilang kayak gitu? Emangnya ada Tuhan selain bapak saya? Berarti dia sendiri mengakui bahwa bapaknya itu Tuhan. Ada di sini yang anggap bapaknya Tuhan? Boleh dianggap murabi, tapi nggak boleh dianggap Tuhan. Hanya sekedar orang yang mengurusi gitu. Bukan benar-benar robun yang benar-benar menuhani kita. Nggak boleh ya. Nah, ini anaknya aja udah yakin bahwa Tuhan itu adalah bapaknya. Bilang kayak gitu. Emang ada tak Tuhan selain bapak saya? Jawab Siti Masitoh, gimana jawabnya? Mana? Faqalat na'am. Tentu ada gitu. Iya ada. Qalat afa ukhbiru bidzalika abi. Ngancem nih anaknya Siti Masitoh. Bukan, anaknya Fir'aun. Ketika Siti Masitoh bilang iya ada. Ngancem anaknya Fir'aun. Saya bilang ini ke bapak. Ayo. Udah gitu jawab Siti Masitoh, faqalat na'am. Silakan, saya nggak takut. Siti Masitoh. Jadi Siti Masitoh itu tidak takut mengakui bahwa Allah itu Tuhan, bahkan nyawa sekaligus taruhannya. Terus nih, qalat, terus ya, qalat na'am, fa akhbarathu fada'aha faqala awalaki rabbun ghairi. Nih, setelah habis cerita tuh, setelah habis nyisirin, diceritain ke bapaknya sama anaknya Fir'aun. Ayah, tadi Siti Masitoh lagi nyisirin saya. Sisirnya jatuh malah bilang bismillahi ta'isa Fir'aun. Setelah mendengar itu, akhirnya si Fir'aun memanggil Siti Masitoh untuk menghadap ke dia. Kan kayak di film-film gitu ya. Ajudan, panggil Siti Masitoh. Iya, di sidang, ke sekret. Nah, ketika dipanggil, ditanya, awalaki robun ghairi. Emang ada tak Tuhan selain saya, Siti Masitoh? Dengan sombongnya Fir'aun. Tahu Fir'aun ya? Siapa Fir'aun? Bukan orang Aujon, bukan. Orang Mesir. Nah, Fir'aun, emang ada tak Tuhan selain saya? Saya ini Tuhan, kamu bilang ada lagi Tuhan. Kayak gitu. Akhirnya Siti Masitoh bilang lagi dengan pedenya, qalat na'am, tentu ada. Sampai mana tadi? Faqala qalat rabbi wa rabbuka Allah. Kata Siti Masitoh, Tuhanku dan juga Tuhanmu adalah Allah. Jadi la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhanku dan Tuhanmu itu sama, yaitu Allah. Dan engkau bukan Tuhan. Wa kana lil mar'ati ibnani wa zawjun fa arsala ilaihim farawada al mar'ata wa zawjaha an yarji'a an dinihima fa abaya. Dikit-dikit aja. Akhirnya dijelaskan juga di sini bahwasanya Siti Masitoh itu mempunyai ibnani. Berapa? Dua orang anak. Wajaujun, kenapa enggak jaujani? Enggak ada ya suami dua. Di mana-mana jaujun mah satu. Kalau jaujatin boleh, jaujata nih boleh. Atau azwajah azwajatin. Kalau suami mah satu. Di sini dikatakan bahwasanya Siti Masitoh itu punya dua anak dan juga satu suami. Dan dipanggil tuh sama Fir'aun. Setelah dipanggil, dibujuk sama Fir'aun, "Hei, Siti Masitoh dan suami, kamu
kamu mau nggak balik lagi ke agama kamu gitu. Maksudnya balik dari agama kamu, jangan dari agama Islam. Balik ke suruh ngakuin Fir'aun itu sebagai Tuhan. Tapi keduanya itu menolak, fa'abaya, keduanya menolak. Faqala, maka berkata si Fir'aun, bilang gimana? Kalau kamu nggak mau masuk agama saya lagi atau nggak mau mempercayai saya ini sebagai Tuhan, ini qatilukuma, maka saya akan bunuh kalian berdua. Itu diancam kayak gitu ya, nyawa jadi taruhannya. Qalat ihsanan minka ilaina. Bagus dong kata Siti Masito. Siapa takut bilang kayak gitu. Kalau kita kebanyakan orang sekarang ketika ditawarkan untuk pindah ke agama lain hanya dengan embel-embel uang atau materi, banyak yang tergoda. Ini Siti Masito nyawa yang dijadiin sebagai taruhan. Dia siap. Tapi orang sekarang banyak ya, karena uang agama dijual. Mengatasnamakan agama dengan embel-embel ingin mendapatkan uang banyak. Semoga kita semua dilindungi dari hal keburukan tersebut. Siapa tahu santri Ato nanti jadi presiden, disogok sama menteri orang kafir, suruh bikin peraturan baru, sholat jamaah semuanya ditutup, nggak ada sholat. Bisa aja kan, karena dikasih uang banyak, siapa tahu tergoda. Nanti setiap orang sholat kayak jadi apa? Teroris, ditembakin. Bisa aja gitu. Karena peraturan itu sedikit demi sedikit. Seperti sekarang ya. Ada azan ditutup lain sebagainya. Ada satu permintaan dari Siti Masitoh terhadap Fir'aun. In kutilna anta ja'alana fi baitin wahidin. Wahai Fir'aun, ketika kami nanti dibunuh, tolong kubur kami dalam satu baitin wahidin. Maksudnya dalam satu rumah. Bukan di dalam rumah dikubur satu, enggak. Maksudnya dalam satu kuburan ada dua gitu. Dikumpulin jadi satu. Fatadfununa fihi jami'an. Dan hendaknya kamu mengumpulkan kami dalam lubang tersebut. Qala, maka bicara kata Fir'aun, zaka laka bimalika alaina minal haqqi. Terserah saya dong, mau kamu dikubur kek, mau kamu dicemplungin, mau dibakar, terserah saya, kata Fir'aun. Saya Tuhan. Sombong Fir'aunnya. Jadi kalau ada sombong Fir'aun. Fa'amara bibaqratin min nuhasin. Nah, akhirnya setelah ngeyel aja tuh siapa Siti Masito dan suaminya nggak mau masuk agamanya Fir'aun, nggak mau menuhankan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun memerintahkan ajudannya untuk membuatkan kuali besar yang terbuat min muhasin, dari tembaga. Bakorotun itu artinya sapi. Kalau bakrotin artinya kuali. Fa'uhniyat summa amara biha litulqafiha hiya wa auladuha. Akhirnya setelah disediakan apa tadi, kuali dari tembaga, dan diperintahkan untuk dipanaskan kuali itu. Diisi pakai minyak panas apa namanya? Air panas, saya nggak tahu ya. Ada yang bilang katanya air panas, ada yang bilang dengan minyak panas. Bensin panas bisa nggak? Nggak bisa, kebakar. Nah, dipanaskan. Jadi setelah dipanaskan, litul kofiha, dicemplungin ke dalam air panas tersebut. Siapa? Hiya wa auladuha, yaitu Siti Masitoh dan juga anak-anaknya. Fa'ulku, dan dicemplungin semua tuh ya, wahidan, satu persatu. Nomor satu nih gitu, Mang Idris, cemplungin. Nomor dua misalnya siapa lagi gitu ya, dicemplungin satu-satu sampai balagu asghoro rodiin, sampai ke anak yang paling kecil. Rodiin itu rodoat artinya rodia artinya menyusui. Maksudnya anak kecil yang masih nyusu, yang masih di ayunan, di buayan. Fihim, pada golongan mereka semua. Faqala ya ummahu
tataqai wala tataqasi fa innaka 'alal haqqi. Nah, itu bayi yang masih kecil, yang masih di buayan, itu ngomong secara tiba-tiba, mukjizat dari Tuhan, kuasa Allah. Ngomongnya gimana? Ya ummahu, wahai bocah cilik yang masih nyusu. Maksudnya wahai ibunya bocah cilik yang masih nyusu. Koi nyemplunglah Andika, loncat aja nggak apa-apa ibu, nggak usah takut. Wala tataqasi, dan jangan mundur, nggak usah ragu. Fa innaka 'alal haqqi, sesungguhnya engkau itu benar. Jadi nggak usah takut. Bayi yang masih kecil itu ngomong. Kalian nih, saya kasih contoh. Misalkan kalian sama orang kafir dipaksa suruh masuk Kristen. Udah gitu diancam kalau nggak mau masuk Kristen saya bunuh kamu. Kalian mau mana? Rela dibunuh atau masuk Kristen? Rela mati. Kayaknya mikir 2 kali ya. Apalagi dicubitin dulu. Sakit nggak? Sakit nggak? Kayaknya mikir 2 kali kebanyakan gitu. Faul kiatia wa uladuha, akhirnya dicemplungin tuh Siti Masito, suaminya, anaknya direbus semua dalam kuali dari tembaga. Begitu ceritanya. Jadi qala, bicara kata Kiai Musonif atau berpendapat Kiai Musonif. Ini beda-beda pendapat ya. Ini salah satu Kiai Musonif berpendapat fil mahdi arba'atun wa hum sigharun hada wa syahadu wa syahidu Yusufa wa sahibu Zuraija wa Isa ibnu Maryam. Dikatakan kata Kiai Musonif ada 4 bayi yang bisa ngomong. Tapi ada satu pendapat lagi mengatakan bahwasanya ada 5 bayi yang bisa ngomong, yang masih dalam buayannya. Ada juga satu pendapat yang mengatakan ada 7 bayi yang bisa ngomong ketika masih berada dalam buayan. Ini berpendapat ada 4. Satu Hazak, yang ini tadi yang udah diceritain. Siapa dia? Anaknya Siti Masito. Yang kedua Wasyahidu Yusufa, yaitu orang yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Ada yang pernah dengar ceritanya? Pernah ya? Yakin udah pernah semua. Yaitu ketika Nabi Yusuf mau diperkosa sama Siti Maryam. Serem banget. Jadi ketika dipaksa nggak mau nih Nabi Yusuf, lari-lari ya, dikejar-kejar. Ditariklah bajunya Nabi Yusuf sama Siti Maryam. Siti Julaiha, astagfirullah. Gak fokus. Tadi lagi ceritain Siti Maryam ini. Enggak. Iya gak fokus, ada makanan. Jadi ditarik nih sama Siti Julaiha bajunya. Yang robek baju sebelah belakang. Nah, akhirnya kan disidang, disekret. Ini yang salah siapa? Siti Julaiha atau Nabi Yusuf? Akhirnya datang Sakir ngomong. Kata Sakir, kalau yang sobeknya itu di depan, maka itu yang salah Nabi Yusuf. Tapi kalau sobeknya itu di belakang, maka yang salah adalah Siti Julaiha. Biasanya ya. Bukan Sakir, siapa? Sakir Ratu. Terus yang kedua yaitu Sahibu Zuraija. Udah dengar juga ceritanya. Yaitu Zuraij itu orang ahli ibadah, seharian ibadah aja. Sholat zikir. Di sini Mamang Idris lah. Sampai bikin saung kecil kobong rombeng di tengah ini, tengah kebun, buat supaya ibadahnya khusyuk. Suatu ketika ibunya datang, manggil Zuraij, diam aja. Ketika pada waktu itu Zuraij sedang melaksanakan sholat sunnah. Bertanya tuh di hatinya Zuraij, ya Allah, saya pilih ibu saya yang manggil, atau saya melanjutin sholat sunnah. Tapi dengan kekehnya Zuraij karena udah hobi sholat itu jadi hobi. Jadi dia memilih sholat sunnah. Asalkan ibunya, ini parah banget nih anak saya. Mentang-mentang wiridnya, mentang-mentang sholat, terus aja di sholat. Udah gitu balik ibunya.
besoknya datang lagi gitu lagi. Pas lagi sholat sunnah. Sama aja kayak gitu sampai ketiga kalinya. Udah 3 kali tuh, kesel nggak sama ibu? Anak nggak di ini-iniin, nggak diapain? Nggak digugah. Pada hari ketiga ibunya bilang gini, ya Allah, jangan kau cabut nyawanya Juraid sebelum dia dipermalukan di depan wanita pezina. Pada akhirnya datang nih perempuan ke tempat ibadahnya Juraid. Perempuan Mang Idris ya, lagi ibadah. Datang wanita cantik ngegoda ke Juraid. Tapi Juraid itu nggak tergoda, dipaksa suruh itu nggak mau. Akhirnya pada satu ketika bosan kan si orang-orang itu tadi, balik tuh karena nafsunya udah tinggi si wanita tadi ketemu pengembala kambing lagi ngangon, bang siapa misalnya, jangan. Akhirnya gitu sama si pengangon kambing. Hasil dari melakukan itu timbullah sebuah anak. Jadi lahir tuh bayi. Ketika lahir bayi, si pejinah tadi ngaku bahwasanya itu adalah anak Juraid. Enggak mau kan si Juraid, saya ngapa-ngapain enggak, dituduh sebagai pelaku gitu, pembuat anak. Akhirnya enggak mau kan. Udah gitu kata Juraid disidang kan, udah disidang, dikeroyok sama orang-orang. Disidang, coba tanya ke anaknya langsung, siapa bapaknya dia. Akhirnya ditanya, wahai anak kecil, siapa bapakmu? Akhirnya bayi itu bilang kayak gini, bapak saya Mang, bukan, Mamang yang lagi ngangon kambing. Itu yang ketiga. Yang keempatnya yaitu Isa ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa putra daripada Siti Maryam. Udah tahu juga ya. Jadi Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Jadi ada orang lahir tanpa ibu, ada orang lahir tanpa ayah ibu, ada juga orang yang lahir tanpa bapak. Orang yang lahir tanpa ayah ibu siapa? Nabi Adam. Orang yang lahir tanpa ibu tapi ada bapak siapa? Siapa? Istrinya Nabi Adam. Siapa? Siti Hajar. Itu beliau kan lahir. Astagfirullahaladzim, nggak fokus ya. Siti Hawa. Astagfirullahaladzim. Biasa lagi overheat panas. Siti Hawa ya, Siti Hawa itu lahir tapi dia nggak punya ibu, ada bapak. Siapa bapaknya? Nabi Adam. Ada juga yang lahir, ada ibu nggak ada bapak, yaitu Nabi Isa. Jadi pada suatu ketika Nabi Isa lahir itu siapa ibunya? Siti Maryam. Itu dituduh sebagai pelaku zina. Dan pada akhirnya udah ngejelasin gini gitu, tetap aja orang-orang nggak percaya. Pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam bilang kayak gini, bahwasanya saya adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menjadi rasul, bilang kayak gitu. Itu ceritanya. Baru dari situ percaya. Terus Suma'ata, udah tutup cerita ya. Udah beda cerita sama cerita tadi. Udah putus, titik. Lanjut ke cerita Nabi lagi. Suma'ata, ini perjalanan Nabi lagi melaksanakan Isra Mi'raj. Suma'ata ala qaumin turdahu rusuhum kullama rudihat adat kama kanat wala yafturu anhum min dzalika syai'un. Jadi suatu ketika Nabi melaksanakan pelaksanaan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Nabi bertemu dengan satu kaum di mana orang tersebut mentung-mentungin kepalanya, notong-notongin kepalanya ke tembok. Ulama rudihat adat kamakanat, udah ditok-tok-tokin ya, udah dipentung-pentungin, udah hancur kepalanya, balik lagi kayak gitu. Dan itu tidak ada henti-hentinya, terus aja kayak gitu. Dipentungin kepalanya ke tembok, hancur,
kembali lagi, hancur, kembali lagi terus. Akhirnya Nabi bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula'i?" Qala haula'i alladziina tatasaqala ru'usuhum anis sholati al-maktubati. Kata Nabi, "Wahai Jibril, itu siapa sih orang-orang yang suka ngebentur-benturin kepalanya? Udah gitu udah hancur, malah balik lagi kayak gitu, udah hancur balik deh kayak gitu." Kata Jibril, mereka itu adalah alladzina tatasaqalu ru'usuhum apa tadi? Anis sholatil maktubati, orang yang berat melaksanakan sholat yang wajib. Kita sering ya, udah azan isya, nanti ah. Udah gitu udah qomat, isya panjang waktunya. Udah gitu udah mau tidur, udah afdalnya sholat isya mah di akhir katanya biar gabung sama tahajud. Banyak ya kayak gitu ya. Azan maghrib, udah sholawatan azan maghrib, Mang Idris udah sholawatan sampai ke kering-kering suaranya. Kita tetap aja, santai aja belum azan. Udah azan, Mang Idris udah azan, tetap aja nanti belum qomat. Udah qomat, santai masih wiridan. Udah wiridan, ngabisin rokok dulu sebatang. Kita sering kayak gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti itu nanti siksanya yaitu akan dibentur-benturin kepalanya, hancur balik lagi, hancur balik. Siapa mereka? Kita. Sumata ala qaumin ala akbalihim riqaun wa ala adbarihim riqaun yusrahuna kama tusrahu al-ibilu wal ghanamu. Jadi Nabi terus nih melakukan perjalanan, ketemu lagi sama orang-orang yang dimana kubul dan juga duburnya itu terdapat ditutupin. Nggak tahu pakai apa ya, saya juga nggak tahu. Bisa jadi mungkin pakai tombak, pakai apa, namanya siksa ya. Nah, udah gitu digiring sebagaimana digiringnya kambing dan juga onta. Berarti pakai apa? Pakai penyebat. Hayu buruan, hayu buruan. Nah, ketika digiring, wayaquluna ad-dhari'a wazakuma waradfa jahannama. Dan juga mereka sambil jalan tuh sambil makan buah duri dan juga buah jakum dan juga bara api neraka jahanam. Itu sambil jalan sambil digiring sambil disuapin apa tadi? Duri. Udah gitu buah jakum itu buah neraka yang terbuat dari bara api dan juga duri. Waradfa jahannam, dan dijejelin pakai batu-batu neraka jahanam. Wa hijaratahu. Faqala man haula ya Jibrilu. Kata Nabi, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula'i alladziina la yu'duna shadaqati amwalihim. Mereka itu tuh yang digiring tadi, yang di pantatnya ditutupin ya, yang sambil jalan suruh makan buah jakum, suruh makan batu. Mereka itu adalah orang-orang yang enggak mau sedekah. Banyak rizki tapi enggak mau sedekah. Punya mobil, punya ini itu tapi nggak pernah sedekah, pelit. Nah, itu orang-orang yang seperti itu siksanya seperti itu. Wa ma dhalamahumullahu syai'an. Sedangkan Allah tidak pernah menzaliminya. Maksudnya dia punya harta ini itu Allah mah sebodoh aja gitu. Tapi dia tetap aja nggak sadar diri, nggak mau sedekah dan ini. Terus sumata, melanjutkan perjalanan Nabi ketemu lagi nih. Ala qaumin baina aidihim lahmun nadijun. Bertemu dengan seorang kaum di mana di tangannya itu terdapat lahmun nadijun, yaitu daging yang matang. Fi kudurin, dalam satu mangkok gitu. Walahmun akhara naiun, dan di sebelah kirinya terdapat daging yang lain yang rupanya itu masih mentah, khobisun dan juga buruk. Faja'alu yaquluna minan nai. Sedangkan mereka itu malah makan daging yang busuk itu yang ada di sebelah kiri. Minan nai wal khabisi. Wa yad'una bukan itu ya. Wa yad'una, dan mereka semua meninggalkan an-nadija, daging yang bagus itu. At-thayyibah. Faqala, maka berkata siapa kanjeng Nabi,
Gimana bilangnya? Mahada ya Jibril. Apa ini maksudnya wahai Jibril? Qala, maka Jibril menjawab, hadza ar-rajulu min ummatika. Ini adalah sebagian daripada umatmu. Yang kayak gimana? Yaitu umatmu takunu indahu al-marhatu al-halalu at-thayyibatu. Yang mana umat itu seorang laki-laki yang udah punya istri sah, yang cantik, yang apa lagi? Yang segala-galanya. Tapi dia malah bayati imro'atan khabisatan, malah ngedatengin perempuan yang jelek, yang belum halal, malah datang ke pandean, kan salah. Fayabitu indaha, dan dia minum di pandean tuh. Hatta yusbiha, sampai kelewat sholat subuh nggak sholat. Nah, udah punya istri yang sah, yang halal, malah nyari istri yang haram. Kepandean, jangan ya. Mending nambah lagi satu lagi daripada ke pandean. Terus itu jangan kepedean ya. Wih, berarti lelaki doang yang kayak gitu, mah perempuan mah nggak apa-apa. Di sini disebutinnya ar-rajulu. Di sini ada lagi tuh dijelasin kata musannif. Wal mar'atu taqumu min indi jaujiha halalan thayyiban fatati rajulan khabisan fatabitu ma'au hatta tusbiha. Dan juga perempuan udah punya suami yang sah, malah cari berondong. Minum sama berondong, udah gitu sampai subuh. Nah, orang-orang yang seperti itu tadi siksanya apa tadi? Yaitu ada dua pilihan daging yang bagus dan juga daging yang buruk, tapi dia makan daging yang buruk dan juga busuk. Tuh. Mau makan daging busuk? Kalau nggak mau, cari yang halal, jangan yang haram. Summa ata ala khosabatin ala tariqi la yamuru biha saubun wala sayun. Perjalanan lagi Nabi, udah gitu ketemu sama kayu yang ngalangin jalan, nggak ada yang bisa lewat, bahkan baju aja lewat nggak bisa, apa aja nggak bisa lewat. Illa kharaqathu, terkecuali ya, kalau kita lewat situ baju sobek gitu, ini sobek. Nah, faqala ma hada ya Jibril. Kata Nabi, apa ini maksudnya Jibril? Qala hada mislu aqwamin min ummatika yaquduna ala tariqi fayaqta'unahu. Ya, ini perumpamaan orang-orang yang sering nongkrong di pinggir jalan. Yaquduna, dodok di pinggir jalan. Fayaqta'una, dan juga dia ngebegal, motong jalan. Ada di sini tukang begal. Nah, orang-orang tinggal perumpamaan kayak gitu. Nggak boleh ya. Makanya sepakat para ulama, kebanyakan ulama mengatakan nongkrong pinggir jalan itu hukumnya, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Pernah nongkrong pinggir jalan sambil merokok di got, banyak ya, sambil gitaran, nggak boleh ya. Karena orang kalau kita nongkrong pinggir jalan, gengsi mau lewat. Terkecuali nongkrongnya di pos ronda keamanan, nggak apa-apa. Karena itu sebagai penjaga malam, nongkrong situ sebagai ngejagain supaya orang malu buat lewat situ. Tapi ini nongkrong di got mana? Got Kaujon, got mana lagi? Yang sering ketemu sama saya di got Kaujon, di got apa alun-alun, nggak boleh. Kalau got itu boleh tuh mana? Got keamanan. Terus nggak boleh ya. Kata Jibril, watala wala taqudu bi kulli suratin tuiduna wa tasudduna. Janganlah kamu duduk di setiap pinggir jalan. Berarti di mana aja kalau jalan nggak boleh duduk di pinggirnya, apalagi duduk di tengah jalan, nggak boleh. Tuiduna, yang mana kalian itu mengganggu mereka lewat dan juga menghalangi mereka lewat. Iya enggak? Kita duduk di depan misalnya, di Mang Agus, ada santriwati lewat, digodain kan, keganggu nggak? Keganggu kan? Atau santriwati duduk di di chicken depan itu, ada mamang santri Mang Idris lewat, Mang Idris, keganggu Mang Idris. Nah, nggak boleh, makanya dilarang.
Udah gitu ansabilillah syarati tu'aduna wa tasuduna ansabilillah, dari jalan Allah. Wara'a, dan pada suatu ketika Nabi juga melihat rajulan yasbihu fi nahrin min damin, ketemu seorang laki-laki yang mana dia berenang di lautan, bukan lautan apa, di sungai darah, yulqamu al hijarata, dan juga dia disuapi dengan batu, sambil berenang sambil disuapin batu. Udah gitu faqala berkata sahabat Nabi, ma hadza ya Jibril, ini apa maksudnya wahai Jibril? Qala, kata Jibril, hadza mislu akilir riba, ini adalah perumpamaan orang yang makan riba. Makan riba itu gini, Mang Idris punya uang 1.000, udah gitu dijual sama Mang Isan 2.000, itu riba. Jual sesuatu, mengambil sesuatu yang sama, itu nggak boleh. Atau uang, jual uang, beli uang, atau menukar sesuatu yang sama, itu riba jatuhnya. Nih, saya punya HP Oppo A9 udah gitu Mang Idris punya HP yang sama, nggak ada bedanya, saya tukerin, bukan tukar pinjam ya, tukar benar-benar tukar. Nah itu juga nggak boleh, haram. Jadi harus ada perbedaan, atau harus ada jenis butuh yang beda, itu yang boleh. Saya punya Aqua nih, Mang Idris punya Aqua, tukerin nggak boleh, karena sama-sama Aqua, harus cari yang beda. Mang Idris punya galon, saya punya Aqua, tuker boleh, tapi dengan satu syarat, nggak ada yang dirugikan gitu. Dikit lagi. Sumata ala rajulin qad yastati'u hamlaha wa huwa yazidu 'alaiha faqala ma hadha ya Jibrilu, qala hadha ar-rajulu min ummatika takunu indahu amanatun nasi la yaqdiru 'ala adaiha wa yuridu ayyatahammala 'alaiha. Ketemu lagi nih Rasul, ketemu orang yang dimana orang itu lagi ngumpulin kayu bakar, udah sebengkat, tapi udah dapat sebengkat, dia nambahin lagi, terus saja nyariin kayu bakar, ditambah lagi sampai dia itu nggak kuat, udah tahu nggak kuat, tetap aja tambah lagi. Kata Rasul, siapa ini? Wahai Jibril, mereka adalah orang-orang yang diberikan amanat tapi ngotot pengen dapat amanat. Udah jadi menteri keagamaan, udah jadi menteri agama, ngotot pengen jadi presiden, padahal jadi menteri agama aja udah nggak pas, tapi ngotot pengen gantiin Jokowi misalnya. Nah nggak boleh, udah punya jabatan, udah kita nggak sanggup, kita maksain pengen jabatan yang lebih tinggi dengan alasan pengen dapat kekuasaan, itu nggak boleh ya. Nanti di akhiratnya gitu siksanya, ngambilin kayu bakar, udah numpuk tambah lagi, itu ya. Orang-orang yang nggak kuat menanggung amanat tapi ngotot pengen jabatan yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ata ala qaumin lan teka ya nabi ala qaumin ing atase siji kaum tukradu kang den gunting alsinatuhum apa sakehe lisane kabehan wa syafahuhum lan sakehe bibire kabehan bimaqaridu min hadidin kelawan sakehe gunting saking besi. Kullama kapan-kapan koridot den gunting ia sakehe lisan adat mangka bebalik ia sakehe lisan. Kama kanat kaya barang kang tinemu ia sakehe lisan la yafturu hale ora henti-henti ia barang anhum saking kabehan. Faqala maka ngucap ia nabi, man haula iya Jibrilu, man haulai iku sapa utawi mereka ya Jibril wahai Jibril. Qala ngajawab ya Jibril, haulai utawi mereka khutabaul fitnati iku sakehe wong kang mituturi fitnah. Khutabau ummatika tukang mituturi ummate andika. Yaquluna kang pada ngucap sapa kabehan khutaba ma la yaf'aluna ing barang kang ora migawe sapa kabehan khutaba. Wa huwa kalau wa marra ya ini ya, la ala shawab aja. Ada beberapa kitab yang cetakannya itu wa huwa, tapi wa marra ya. Wa marra lan lewat iya nabi bikaumin iku tetemu kelawan kaum lahum iku tetep kedua kabehan kaum adfarun min nuhasin
utawi sakehe kuku saking tembaga. Yakhmasuna kang pada nyakar sapa kabehan kaum biha kelawan azfar wujuhahum ing sakehe wajahe kabehan wasudurahum lan sakehe dadane kabehan. Faqala mangka ngucap ya Nabi, man haula iya Jibrilu, iku sapa haula utawi mereka ya Jibril wahai Jibril. Qala menjawab ya Jibril, haula utawi mereka alladzina iku wong akeh yaquluna kang pada mangan sapa kabehan alladzina luhuman nasi ing sakehe daging manusia. Wa yaqauna lan pada tuniba sapa kabehan fi a'radihim ing dalam sakehe wirange kabehan. Wa ata lan teka ya Nabi ala juhrin sagirin ing atase bolongan kang cilik yakhruju kang metu ya Nabi minhu saking juhrin sagirin saurun azimun apa sapi kang gede. Faja'ala mangka tumandang asauru apa sapi yuridu hale ngarepaken iya sapi an yarji'a ing yentah bebalik iya sapi min haitsu kharaja saking sekira-kirane metu iya sapi. Fala yastati'u mangka ora mampu ya sapi. Faqala mangka ngucap ya Nabi, ma hadza ya Jibrilu iku apa utawi iki wahai Jibril? Qala ngejawab ya Jibril, hadzal rajulu utawi iki iku wong lanang min ummatika saking ummate andika. Ya takallamu kang pada ngomong ya rajul bil kalimatil azimati kelawan omongan kang gede. Tsumma yandamu kari-kari menyesal ya rajul alaiha ing atase kalimatun azimatun. Fala yastati'u mangka ora mampu ya rajul ayyaruddaha ing yentah ngebalikaken ya rajul ha ing kalimatun azimatun. Jelasin dulu ya, nanti dilanjut. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya kembali. Rasulullah melangkahkan kakinya kembali dan bertemu dengan suatu kaum. Kaum tersebut tuqradu alsinatuhum wa shifahuhum bimaqaridu min hadidin. Kaum tersebut menggunting lisan-lisan dan bibir-bibir mereka dengan gunting yang terbuat dari besi. Nah, kullama kuridot, setiap kali digunting pasti akan terputus, ya enggak? Ada enggak yang tergunting enggak terputus? Ada kalau guntingnya ketul, ya. Enggak. Nah, ini tergunting ya. Jadi kaum tersebut menggunting lisan dan bibir mereka dengan gunting yang terbuat dari besi. Tapi adat berbalik, jadi setiap kali digunting maka akan tumbuh kembali lisan dan bibir tersebut. Jadi setiap kali digunting akan terputus, kemudian kembali utuh lagi, kemudian digunting sendiri-sendiri lagi, terputus lagi, kemudian apa? Tumbuh lagi, begitu seterusnya. Tidak berhentilah yafturu, jadi tidak henti-hentinya. Apakah akan hilang rasa sakitnya? Hilang nggak kira-kira? Kan udah berulang kali, mungkin udah terbiasa kali ya, jadinya kayak udah terbiasa. Enggak ya, jadi rasa sakitnya akan tetap sama walaupun dilakukan secara berkali-kali. Nah, kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, man haulai ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, haulai khutabaul fitnati, mereka adalah bagian dari umatmu yang ahli fitnah. Khutaba ummatika, mereka juga bagian dari umatmu yang ahli nasihat, ahli menasehati umat. Nah, yaquluna ma la yaf'aluna, tapi mereka hanya mengatakan saja, jadi tidak melakukan apa yang mereka katakan. Jadi si ahli nasihat tersebut ya hanya menyampaikan kemaslahatan, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, namun dia tidak melaksanakan apa yang dia omongi. Jadi hanya omdot. Oke. Wa marra biqaumin. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut ya Rasulullah melanjutkan perjalanan kembali, kemudian bertemu dengan suatu kaum lagi. Nah, kaum ini yahmasuna, mereka mencakar-cakar. Mencakar apa? Mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku mereka sendiri yang terbuat dari tembaga yang sangat tajam. Jadi kalau yang tadi kan apa, Mang? Kalau yang tadi mereka menggunting lisan dan bibirnya. Kalau kaum yang selanjutnya ini mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku mereka sendiri yang terbuat dari tembaga. Nah, Rasulullah kepo lagi, ya Jibril, man haulai ya Jibril, apa ini wahai Jibril? Siapa mereka gitu? Kenapa mereka melakukan hal seperti itu gitu? Kemudian Jibril menjawab,
Haula'i, mereka adalah alladzina ya'kuluna luhuman nasi. Mereka adalah bagian dari umatmu yang memakan daging manusia. Kalau bahasa zaman now-nya tuh kanibal, ya enggak? Anak GGS pasti tahu. Kanibal ya. Jadi mereka memakan daging manusia. Nah, apa maksud dari memakan daging manusia di sini? Maksud dari memakan daging manusia di sini adalah seorang yang membicarakan orang lain, orang yang suka mengumpat. Nauzubillah ya, mengumpat itu kadang kita kalau refleks, jangan kita ya, misalkan orang lain gitu ya, itu kadang, iya gitu tuh, lagi kesel gitu ya, jangan sampai kita mengumpat ya, jangan sampai mengumpat itu. Diibaratkannya luhuman nasi, memakan daging manusia. Jadi luhuman nasi di sini adalah orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencemarkan nama baik orang lain, orang yang suka menggibah dan lain-lain. Jadi emang benar adanya ya, kalau lidah itu ya nggak bertulang, tapi apa yang diucapkan oleh lidah itu benar-benar akan sangat berpengaruh ya, akan sangat berpengaruh. Kemudian selanjutnya Rasulullah melangkahkan kembali kakinya, berjalan lagi. Nah, Rasulullah menemukan sebuah lubang yang kecil. Rasulullah menemukan sebuah lubang yang kecil, yang dimana dari lubang tersebut keluar sapi yang sangat besar. Dari lubang yang kecil keluar sapi yang sangat besar. Berhasil keluar nggak? Berhasil, karena dalam kitab ini berhasil ya. Berhasil. Kemudian setelah sapi yang besar itu keluar dari lubang, dia ingin masuk lagi ke lubang tersebut. Terus ngapain keluar tadinya ya? Jadi udah berhasil keluar si sapi tersebut, kemudian dia ingin masuk lagi ke dalam lubang yang kecil tadi gitu tuh. Dia udah berusaha masuk lagi, tapi fala yastati'u, dia tidak mampu untuk masuk lagi ke dalam lubang tersebut. Rasulullah bertanya lagi pada Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Maksud dari kejadian ini tuh apa wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, "Hadzal rajulu min ummatika yatakallamu bil kalimatil azimati." Ini adalah contoh dari seseorang bagian dari umatmu yang sudah terlanjur berbicara dan dia salah dalam berbicara karena dia berbicara dengan kalimat yang azim. Maksud dari kalimat azim di sini tuh apa yang dia bicarakan bersifat penting, apa yang dia bicarakan bersifat rahasia, apa yang dia bicarakan bersifat berpengaruh bagi dunia maupun hukum akhirat. Jadi sudah terlanjur berbicara tapi dia salah berbicara. Kemudian lumayan damu alaiha, dia menyesal atas apa yang dia telah ucapkan. Fala yastati'u ayyardaha, tapi dia tidak mampu untuk membalikan apa yang sudah dia katakan. Namanya juga udah berbicara, walaupun kita udah nyesel ya atas apa yang kita bicarakan, itu nggak bisa ditarik kembali, walaupun udah ibaratnya udah kata maaf terucap gitu tuh. Bisa ngebalikin keadaan nggak bisa ya, ibaratnya kaca yang pecah walaupun disusun kembali ya nggak bisa utuh ya, walaupun bisa disusun kembali tapi nggak bisa seperti semula. Jadi hati-hatilah dalam berbicara, karena apa yang kita bicarakan tidak bisa ditarik kembali. Kemudian nih lanjut lagi nyoret ya. Wabainama, ketemu ya mang teh? Wabainama lan ing dalam waktu ne huwa utawi ya nabi yasiru ikulumaku ya nabi irda'ahu, tigane ngundang atau tigane nyeluk hu ing nabi da'in sapa wong kang nyeluk an yaminihi saking sebelah tengene nabi, ya Muhammadu, he Muhammad, ungdurni ningalilah sapa andikani ing isun, as'alka mangka ngejaluk mangka arep nakon sapa isun ka ing andika, as'alka mangka arep nakon sapa isun ka ing andika, falam yujibhu mangka orang ngejawabi ya nabi hu ing da'in, faqala mangka ngucap ya nabi, ma hadza ya Jibrilu, iku sapa utawi iki wahai Jibril? Qala ngejawab ya Jibril, hadza da'il yahudi, hadza utawi iki da'il yahudi, iku wong kang ngajak Yahudi. Ama innaka anatah ora ana satuhune andika, lau ajab tahu lamun tah ngejawab sapa andika hu ing da'in, lau ajab tahu lamun tah ngejawab sapa andika hu ing da'in, tahawadat
mangka jadi Yahudi ummatuka sapa ummate andika. Kecepatan enggak? Yang tete-tete mamang ida kecoret enggak? Kecepatan. Udah dipelanin lagi ya. Kelangkatan. Cepetannya. Lanjut nyaret dulu ya. Fabainama mangka ing dalam waktune huwa utawi ya nabi yasiru iku lumaku ya nabi irda'ahu tigane nyeluk ya nabi tigane nyelukku ing nabi da'in sapa wong kang nyeluk an shimalihi saking sebelah kiwene nabi ya Muhammadu he Muhammad ungzurni ningalilah sapa andika ni ing isun as'alka mangka arep nakon sapa isun ka ing andika falam yujibahu mangka orang jawab ya nabi hu ing da'i faqala mangka ngucap ya nabi ma hadza ya jibrilu iku sapa utawi iki wahai jibril qala ngejawab ya jibril hadza utawi iki da'in nasara iku wong kang ngajak nasrani ama anatah ora ana inna kastuhune andika lau ajabtahu lamun tah ngejawab sapa andika hu ing da'in lata sorot mangka yak tidak di nasrani ummatuka sapa ummate andika. Jelasin dulu ya. Kemudian dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, kalau tadi kan itu tuh adalah kejadian-kejadian pencerminan dari apa yang telah kita perbuat. Jadi misalkan tadi kan yang udah dijelasin sama Mama Mansur kan kayak yang ahli ghibah, terus apa lagi? Ahli selingkuh. Kemudian terus ahli fitnah dan sebagainya itu hukuman-hukumannya dijelasin di sini. Ini adalah pencerminan dari apa yang suatu perbuatan yang akibatnya akan kayak gini loh. Dicerminkan kan di kitab Dardir ini. Kalau ini beda pembahasan lagi ya. Jadi kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya kembali. Kemudian tiba-tiba ada yang memanggil Rasulullah. Ada yang memanggil Rasulullah dari sebelah kanan Rasulullah. Coba Mang Teh, kalau misalkan ada yang manggil Mamang Teteh tiba-tiba dari sebelah kanan, bakalan nyaut nggak? Bakalan nggak dikenal suaranya, jadi kayak sekedar suara Teh gitu tuh. Nyaut nggak? Enggak ya. Kalau kita kayaknya udah kabur gitu. Nah, kalau ini ya, jadi saat Rasulullah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada yang memanggil Rasulullah dari sebelah kanan. Gimana manggilnya? Katanya, ya Muhammad, ungzurni as'alka. Hei Muhammad, datanglah kepadaku, lihatlah aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Serem gak sih? Saya kalau ngebayangin ini kayak merinding sendiri gitu tuh. Tiba-tiba ada yang manggil gitu tuh. Serem ya. Jadi iya, orang si Da'in ini memanggil Rasulullah dengan ya Muhammad ungzurni as'alka, ya Muhammad datanglah kepadaku, lihatlah aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Tapi apa yang Rasulullah lakukan? Nah, Rasulullah falam yujibu, Rasulullah tidak menjawab panggilan tersebut. Nah, lurus aja udah kata. Kemudian Rasulullah bertanya pada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, apa ini gitu tuh? Siapa itu? Siapa si Da'in ini yang memanggil-manggil aku dari sebelah kanan ini? Kemudian Jibril menjawab, hada da'il Yahudi, itu adalah panggilannya orang Yahudi. Nah, amma inna kalau ajab tahu, jikalau seandainya kamu menjawab panggilan tersebut, maka apa yang akan terjadi? Tahawwadat ummatuka, umatmu akan sepenuhnya menjadi Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Untung Rasulullah nggak menjawab ya, mungkin kalau naudzubillah udah. Lanjut ya. Kemudian fabainama huwa yasiru idda'a hudain an shimalihi. Tadi kan udah sebelah kanan ya, ada yang manggil Rasulullah. Kemudian ada lagi yang memanggil Rasulullah, tapi ini dari sebelah kiri. Jadi kanan kiri. Tadi di sebelah kanan dipanggil-panggil, kemudian Rasulullah dipanggil juga dari sebelah kiri. Gimana manggilnya? Masih dengan kata-kata yang sama. Ya Muhammadu, ungzurni as'alka, wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya sesuatu kepadamu dari sebelah kanan. Nah, itu serem. Kemudian Rasulullah bertanya pada Jibril, mahadha ya Jibril, siapa itu wahai Jibril?
kok banyak amat ya yang manggil-manggil saya dari sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Ya namanya juga Rasulullah mah famous ya, jadinya wajar dipanggil-panggil. Iya fans. Kemudian Rasulullah bertanyakan, siapa itu wahai Jibril? Jibril pun menjawab, hada da'in nasara. Itu adalah panggilannya orang Nasrani. Nah, lau ajabtahu latasarat ummatuka. Jikalau kamu menjawab panggilan tersebut, maka umatmu akan menjadi Nasrani sepenuhnya. Jadi pelajaran juga ya bagi kita bahwa dalam mencapai sesuatu tuh ya harus fokus, nggak tengok kanan kiri. Jadi udah fokus aja maka akan berhasil. Kayak gini, jadi nggak ngelihat kanan, nggak ngehirauin yang kiri, ya udah fokus aja sama tujuan yang kita capai seperti itu. Maka insya Allah akan berhasil. Ya, siap Mang Teh? Siap ya. Banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah-kisah yang seperti ini. Oke, lanjut yuk yang udah merem melekin lagi matanya yuk. Oke. Lanjut ya. Udah punya kitabnya semua nggak? Oh, ada yang belum? Nggak apa-apa, beli aja walaupun belum bisa nyoret ya. Punya aja didengarkan. Ya, diibaratkan ya Teteh pernah ngibaratin kan kadang kalau misalkan kita selingan dulu ya, kayak kita misalkan baca Al-Quran, walaupun kita nggak paham maknanya, nggak paham artinya, kita baca aja Al-Qurannya, karena ibaratannya gimana? Misalkan, siapa yang mau dibaratinnya? Mang Idris? Mang Idris bawa keranjang sayur. Tahu keranjang sayur? Keranjang sayur tahu Mang Teh? Nah, tahu ya, keranjang sayur itu kan bolong-bolong ya, bolong-bolong. Mang Idris ngambil air ke sungai, rumahnya 1 kilometer dari sungai, pakai keranjang sayur, bolak-balik ngambil air pakai keranjang sayur. Apa yang didapat? Dapat nggak airnya? Dapat capeknya, airnya mah enggak dapat. Tapi ada satu hal yang nggak kalian tahu, apa itu? Keranjangnya menjadi bersih, ya enggak? Walaupun kalian ibaratnya nggak dapat airnya, maka keranjang tersebut bersih. Itu juga pengibaratan hati kita. Walaupun kita dalam belajar Al-Quran, itu kita masih belum paham, belum ngerti apa sih ini mubtada, apa hukum tajwid, apa makharijul huruf. Tapi insya Allah dengan belajar kita itu yang nggak henti-henti itu, maka hati kita menjadi bersih dengan sendirinya. Itu hukum alam ya. Jadi walaupun belum bisa ya, belum lancar, udah jangan pesimis, lanjut aja baca kitabnya, lanjut aja baca Al-Qurannya ya Mang Teh. Ya pengen kan hatinya bersih? Pengen ya, semua juga pengen ya. Duh, Mang Idris laris ya jadi. Oke. Wa bainama lan ing dalam waktune huwa utawi ya nabi yasiru iku lumaku ya nabi id tigane huwa utawi ya nabi bi imra'atin iku tetemu kelawan wong wadon hasiratin kang ngebuka atanapik ngelingkis andiro ayha saking hastalorone imro'ah wa alaiha lan iku tetep ing atase imro'ah min kulli zinatin saking saban-saban perhiasan khalaqaha kang wis nyiptakaken ha ing kulli zina Allah taala sinten Allah taala faqalat mangka ngucap ya imro'ah ya Muhammad he Muhammad ungdurni ningalilah sapa andika ning isun as'alka mangka ngejawab sapa isun ka ing andika mangka arep nakon sapa isun ka ing andika falam yaltafit mangka ora mengo sapa nabi ilaiha maring imro'ah faqala mangka ngucap ya nabi man hadhihi ya Jibril iku sapa utawi iki wahai Jibril qala ngejawab ya Jibril tilka dunya utawi mengkono imro'ah adunya iku dunya ama innaka anata ora anak innaka setuhune andika lau ajabtaha lamun tah ngejawab sapa andika ha ing imro'ah lah tarot mangka yakti nerima milih
ummatuka sapa ummate andika ad-dunya ing dunya alal akhirati ngarekakan ing atase akhirat. Jelasin dulu apa lanjut aja nyaret? Lanjut dulu ya. Wa bainama lan ing dalam waktune huwa utawi ya nabi yasiru iku lumaku ya nabi. Idh huwa tigane utawi ya nabi bisyaihin iku tetemu kelawan wong tua. Bisyaihin iku tetemu kelawan wong tua ya da'uhu kang ngajak iya wong tua ku ing nabi muntahian hale nyingkir anit toriki saking dedalan yaqulu hale ngucap iya syekh di sini wong tua ya, hale ngucap iya syekh haluma ya Muhammad merenerlah wahai Muhammad. Faqala Jibrilu mangka ngucap sapa Jibril balsir ya Muhammad balikan tah lumakulah sapa andika ya Muhammad he Muhammad. Faqala mangka ngucap ya Nabi man hada ya Jibrilu iku sapa utawi iki wahai Jibril. Qala ngejawab ya Jibril hada aduwullahi utawi iki iku musuhe Allah iblis rupanya iblis. Aroda ngarepaken ya iblis antamila ingin tah condong sapa andika ilaihi maring iblis. Wasaro mangka lumaku ya Nabi faidan mangka tigane huwa utawi ya Nabi biajuzin iku tetemu kelawan wong tua wadon atau nenek-nenek ya. Biajuzin iku tetemu kelawan nenek-nenek. Ala janibi tariqi ing atase pinggir dedalan. Faqalat mangka ngucap iya iblis. Oh iya ajuz. Mangka ngucap iya ajuz. Ya Muhammadu he Muhammad ungdur ningalilah sapa andika ni ing isun as'alka mangka arep nakon sapa isun ka ing andika. Falam yaltafit mangka ora menoleh ya Nabi ilaiha maring ajuz. Faqala mangka ngucap ya Nabi man hadhihi ya Jibrilu iku sapa utawi iki wahai Jibril. Qala ngejawab ya Jibril innahu satuhune ajuz lam yabqa iku ora tetep min umurid dunya saking umure dunya illa ma baqiya angin apa barang kang tetep ya barang min umuri hadhil ajuzi saking umure ikilah iki nenek-nenek. Dah segitu dulu. Kita lanjutkan ya. Jadi Rasulullah melanjutkan perjalanannya kembali. Kemudian Rasulullah bertemu dengan siapa? Bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Nah, bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang hasiratin. Wanita tersebut membuka lengan bajunya, melingkis ya kalau lebih spesifiknya. Jadi wanita tersebut melingkis kedua lengan bajunya dan menunjukkan perhiasan yang dia punya. Nah, apa maksud dari hal tersebut? Ya, Rasulullah kepo lagi ya Allah. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa wanita tersebut? Nah, Jibril menjawab, itu adalah perumpamaan dari dunia. Jadi dunia beserta isinya, beserta perhiasannya. Ya. Kemudian, jikalah nih, ama inna kalau ajabtaha, jikalah Rasulullah seandainya ya menoleh terhadap perempuan tersebut, maka apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menebak? Nah, langsung. Jadi yang akan terjadi adalah umatnya Rasulullah, tentunya kita ya, akan memilih dunia daripada akhirat. Jadi seandainya Rasulullah menoleh terhadap perempuan tersebut, maka umatnya Rasulullah akan memilih dunia dibandingkan akhirat. Alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah melanjutkan perjalanannya kembali, bertemu dengan siapa? Dengan seorang syekh. Syekh di sini maksudnya orang yang sudah tua ya. Jadi bukan berarti syekhnya itu yang ahli beragama gitu, bukan ya. Tapi syekh di sini adalah orang yang sudah tua renta, nah gitu, orang yang sudah tua. Nah, si orang tersebut condong di pinggir jalan, menyingkir di pinggir jalan gitu ya si orang tua ini. Nah, kemudian orang yang tua ini berkata, haluma ya Muhammad, kemarilah wahai Muhammad. Beda nih kata-katanya ini mah. Haluma ya Muhammad, kemarilah wahai Muhammad. Kemudian tiba-tiba malaikat Jibril, ngapain coba malaikat Jibrilnya? Balsir ya Muhammad, berkata balsir, bergegaslah wahai Muhammad, bergegaslah dalam melangkah. Maksudnya apa? Berarti untuk menjauhi dari syekh tersebut, dari orang tua tersebut.
Rasulullah nurut nggak? Nurut ya, nurut pasti ke malaikat Jibril. Jadi Rasulullah menjauh dari syekh tersebut. Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa itu? Nah, Jibril menjawab, itu adalah musuh Allah, tidak lain yaitu iblis. Jadi orang tua tersebut adalah iblis. Dan ngapain sih si iblis itu manggil-manggil Rasulullah sampai halumah kemarilah gitu tuh. Ternyata si iblis tersebut ingin Rasulullah mengikuti perbuatannya, mengikuti instruksinya, mengikuti apa yang diajak oleh iblis agar Rasulullah condong kepada iblis. Tapi alhamdulillah Rasulullah tidak menghiraukan iblis tersebut karena langsung bergegas kata Jibril juga, balsir, udah ini mah gak ada kata-kata nanya-nanya lagi, langsung disuruh menyingkir. Ya. Kemudian Rasulullah berjalan kembali, melanjutkan perjalanannya kembali dan bertemu dengan seorang nenek-nenek. Apa sih nini-nini ya kalau Jawa? Nini-nini, nenek-nenek. Ibu tua ya. Ya, nenek-nenek ya. Jadi Rasulullah bertemu dengan seorang nenek-nenek. Nah, ini lebih jelas lagi nenek-nenek disebutkan. Di pinggir jalan, si nenek-nenek ini berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ungdurni as'alka." Nih kata-katanya sama lagi kayak yang di atas-atasnya. Udah hafal kali ya sampai ya? Berkali-kali ini, ya Muhammad, ungdurni as'alka, gitu-gitu aja kata-katanya ya. Jadi sama kata-katanya. Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu. Ada yang hafal? Gimana? TN panggilnya? Ya Muhammad, ungdurni as'alka. Jadi, wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Falam yaltafit ilaiha, namun Rasulullah tidak menoleh sama sekali terhadap nenek-nenek tersebut. Orang tadi wanita cantik aja nggak ditoleh ya, apalagi ini nenek-nenek, ya enggak? Jadi, ya secara logika gitu juga sih bisa. Oke, ya. Nah, kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Man hadhihi ya Jibril?" Siapa wanita tersebut ya Jibril? Siapa nenek-nenek itu ya Jibril? Jibril pun menjawab, "Innahu lam yabqa min umri dunya illa ma baqiya min umri hadhil ajuz." Jadi, nenek-nenek tersebut adalah nenek-nenek pasti tua apa muda? Tua ya. Nah, itu adalah perumpamaan dari dunia saat ini. Jadi dunia saat ini sudah tua, sudah ya sisa umur dunia ini ya seperti nenek-nenek tersebut sudah tua renta. Kalau orang yang sudah tua banyak penyakitnya enggak? Banyak ya, beneran asli loh. Jadi orang tua itu ya pasti ada banyak penyakitnya. Begitupun dengan bumi kita, dengan dunia kita, semakin tua maka semakin banyak penyakitnya, semakin banyak bencana alamnya. Begitupun yang terjadi kemarin ya. Nah, doain kan saudara-saudara kita yang terkena banjir, yang terkena longsor. Doain ya, mantan. Jadi itu adalah perumpamaan dari dunia ini yang sudah tua renta. Nah, udah tuh pembahasannya tuh. Sekarang beda konteks lagi nih. Wasaro. Awas takut tadi ngantuk terus hilang lagi. Nyampe mana tadi ya? Wasaro mangkalumaku ya Nabi hatta ata sehingga teka ya Nabi Madinata Baitil Muqaddasi ing kota Madinah ing kota Baitil Muqaddas wa dakhalaha lan manjing ya Nabi ha ing Baitil Muqaddas min babihal yamani min babiha saking lawange Baitil Muqaddas al yamani kang sebelah tengen. Tumma nazala kari-kari temurun ya Nabi anil buroki saking burok. Warobaqahu lan ngiket ya Nabi hu ing burok biba bil masjidi ing dalem lawang masjid bil halqati kelawan kolong atau halqah kolong ya. Allati kanat kang ana ya halqah tarbutuhu kang ngiket hu ing burok biha kelawan halqah al-anbiya wa alaihi musallatu wassalam sapa sakahe nabi alaihi musallatu wassalam wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat inna jibril utawi setuhune jibril ata iku teka ya jibril as-sosrota ing batu gede fawadoa mangka ngedokon ya jibril asbu'ahu ing jerijine jibril
fiha ing dalem sokroh. Fakharaqaha mangka ngebolongi ya Jibril ha ing sokroh, wasyadda lan naleni ya Jibril biha kelawan sokroh al buroko ing burok. Wadakhala lan manjing ya Nabi al masjida ing masjid min babin saking lawang. Tumilu kang condong fihi ing dalem lawang asyamsu apa srengenge wal qamaru lan bulan. Tumma sholat kari-kari sholat ya Tumma sholat kari-kari sholat huwa sapa ya Nabi wa Jibrilu lan Jibril kulla wahidin ing saban-saban suwiji rakaataini ing 2 rakaat. Falam yalbus mangka ora meneng ya Nabi illa yasiron ing setitik hatta ijtama'a sehingga ne kumpul nasun katsirun sapa manusa kang akeh fa'arafa mangka uning an-nabiyyu sapa nabi an-nabiyina ing nabi kabeh min baini qaimin saking ing dalem antarane wong kang jumeneng warokiin lan wong kang ruku wasajidin lan wong kang sujud summa adzana kari-kari beradzan muadzinu sapa muadzin wa uqimat lan den jumenengaken as-shalatu apa salat faqamu mangka jumeneng sapa kabehan sufufan hale berbaris-baris yantadziruna kang pada nonggoni sapa kabehan man ya ummuhum ing wong kang ngimami sapa si wong hum ing kabehan man ya ummuhum ing wong kang ngimami sapa si wong hum ing kabehan fa akhadha mangka ngalap Jibril sapa Jibril biadihi sallallahu alaihi wasallam kelawan tangane Nabi sallallahu alaihi wasallam faqadamahu mangka ngedukon maju ya Jibril ku ing Nabi fa shalla mangka salat ya Nabi bihim kelawan kabehan rakaataini ing 2 rakaat. Kemudian setelah melalui berbagai kejadian-kejadian, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya kembali hingga sampai ke kota Baitul Muqaddas. Ada yang tahu di mana Baitul Muqaddas? Di Yastrib atau di Madinah? Palestina. Di Baitul Muqaddas. Di mana sih? Madinah. Di Madinah. Kemudian Rasulullah masuk ke Baitul Muqaddas dari pintu yang sebelah kanan. Kemudian Rasulullah turun dari buruknya. Jelasin ya buruk itu apa kendaraannya ya. Rasulullah mengikat buruk tersebut di pintu masjid. Masjid di sini adalah Masjidil Aqsa Palestina. Nah, bil halqati di halqah. Apa sih itu halqah? Apa sih itu halqah? Nah, halqah itu adalah tempat mengikatnya buruk oleh para nabi terdahulu. Jadi nabi-nabi terdahulu juga punya buruk. Nah, nabi-nabi terdahulu mengikat buruknya itu pada halqah ini. Nah, iya. Kemudian tapi wa fi riwayatin dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa malaikat Jibril saat datang ke Baitul Muqaddas itu malaikat Jibril mendatangi sebuah batu yang besar. Kemudian malaikat Jibril meletakkan jari-jarinya dan membolongi batu yang besar tersebut. Kemudian setelah dibolongi ya adanya lubang. Nah, lubang itu digunakan untuk mengikat buruk. Lalu Rasulullah masuk ke dalam masjid dari pintu yang dicondongi arah terbitnya matahari dan bulan. Arah sinar datangnya matahari dan bulan. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Nah, falam yalbus tidak selang beberapa lama, kemudian hatta ijtama'a nasun katsirun berkumpullah banyak manusia. Nah, diketahui ternyata manusia yang banyak ini adalah para nabi. Nah, kemudian para nabi itu ada yang dalam keadaan ruku, ada yang sedang berdiri, ada yang dalam keadaan sujud. Kemudian dikumandangkanlah adzan oleh seorang muadzin. Lalu setelah adzan apa teh? Iqomahnya. Kemudian setelah adzan iqomah, lalu para orang yang banyak ini, para nabi ini berkumpul dengan berbaris. Yantaziru naman ya umuhum. Lalu mereka menunggu nih siapa yang akan menjadi imam salat mereka. Nah, kemudian fa'akhadha Jibrilu biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun mengambil tangan Rasulullah dan mengajaknya untuk maju ke depan menjadi imam. Jadi Rasulullah mengimami para nabi tersebut kemudian salat 2 rakaat. Nah, untuk ketentuan Isra Mi'raj ini
Dalam Al-Quran itu hanya disebutkan Isra saja, tidak Mi'rajnya. Kalau Mi'raj itu disebutkan dalam hadis. Coba nanti dibuka di kitab Durratun Nasihin, ada bab bayani Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ disebutkan tentang hadis Mi'raj Nabi. Kalau dalam Al-Quran hanya disebutkan Isra-nya saja, Mi'rajnya tidak. Maka kalau misalkan disebutkan dalam hadis dalam Al-Quran, maka kita sebagai umat muslim wajib mempercayai peristiwa Isra dan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Nah, kemudian untuk sebab-sebab kenapa diadakan Mi'raj ini adalah karena ada yang mengatakan untuk menghibur Nabi yang sedang sedih. Pada tahun 10 kenabian, Nabi Muhammad ditimpa dengan satu kesedihan. Kenapa dikatakan kesedihan? Karena Nabi kehilangan dua orang yang paling dicintai dan dua orang yang paling berharga dalam hidupnya. Siapa? Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Abu Thalib sebagai paman yang menjadi tameng Nabi ketika dakwah di Mekah. Ya, ketika dakwah di Mekah, orang-orang kafir itu mereka nggak berani untuk menyakiti Nabi karena ada Abu Thalib. Abu Thalib sebagai pembesar salah satu kota Mekah. Dan juga tidak berani menyakiti Nabi. Kenapa? Karena ada Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orang kaya di Mekah. Kurang lebih kekayaan Mekah itu sepertiga dipegang oleh Khadijah. Disebut dengan saudagar kaya. Makanya orang-orang kafir itu tidak berani mereka untuk menyakiti Nabi pada waktu itu. Meskipun berani, tapi hanya tidak terlalu ketika dua orang ini meninggal. Atau ada yang disebutkan dalam hadis bahwasanya sebab Mi'rajnya Nabi itu adalah karena ada perseteruan antara langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu berseteru. Kata bumi, saya yang paling mulia. Kenapa? Karena di saya terdapat Ka'bah, terdapat Mekah Al-Mukarramah, Madinah. Nggak bisa kata langit. Saya punya surga, saya punya Sidratul Muntaha, kata langit. Tidak bisa. Makanya terus kata langit, kata bumi, saya punya Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad sujud memakai dahi beliau di tanah saya, dikuburkan di punggung saya, kemudian dilahirkan di tanah saya. Ketika bumi menyebutkan bangga dengan dilahirkannya Nabi Muhammad, ini langit ini protes, ya Allah, saya nggak bisa jawab nih, memang benar, gimana nih? Protes ke Allah. Ilahi anta tujibu al-muntira idza da'aka wa ana ajastu anil jawabi al-arda fa as'aluka antus aida Muhammadan bi atas syarafa li atas syarafa bihi kama tasyarafatil ardu bi jamali. Kata langit gitu kan. Ya Allah, saya ingin mulia sebagaimana mulianya langit karena keindahan Nabi Muhammad. Makanya untuk menjawab itu Allah menaikkan Nabi Muhammad Mi'raj ke langit. Itu diantara sebab-sebab kenapa adanya peristiwa Mi'raj. Gitu yang saya tahu, mungkin ada lagi. Santri perpasan latihan? Enggak? Oh. Ya, itu saja mungkin untuk sebagai penutup dari saya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembacaan dari malam ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.